Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman, wadidaw semuanya, apa kabar? Bagaimana hari ini? Beberapa hari lagi saja teman-teman ya. Apa yang beberapa hari lagi? Puasanya teman-teman, puasanya beberapa hari lagi saja. Setelah itu kita akan menuju Idul Fitri. Setelah itu kita akan menikmati MotoGP Amerika atau sirkuit Austin, MotoGP Austin Amerika, sirkuit kota King of Kota is back, yaitu Marc Marquez teman-teman. Walaupun banyak rintangan tahun ini, memang banyak sekali rintangan untuk Marc Marquez, apalagi kehadiran Pedro Acosta yang sudah kita lihat 2 seri kemarin, gila parah. Namun apapun cerita, tetap Marc Marquez akan menggila parah di sirkuit kota teman-teman ya. Apalagi sekarang sudah didukung oleh motor Ducati GP23 ya. GP23 kalau di tangan Marc Marquez sama seperti halnya GP24 ya teman-teman ya. Apalagi Marc Marquez menggunakan GP24, gila parah men. Wadidaw. Oke, untuk hari ini kita ada beberapa informasi yang mana ya, rumor di sini yang dikatakan ini adalah kepala kru Marc Marquez ya, memberi kode keras jelang MotoGP Amerika ya. Yang mana kepala kru Marc Marquez yaitu si Frankie Charchedi ya. Charchedi memberi kode keras jelang balapan MotoGP Amerika. Menurutnya apa yang akan dicapai The Baby Alien sudah sangat jelas sekali ya. Apalagi sudah 2 seri ya, Qatar, Portugal, dan baru 2 ya. Ya baru 2 ya, Portugal kemarin ya. Di situ aja chef kru Marc Marquez tersebut mengatakan Marc Marquez sudah menunjukkan potensial yang sangat luar biasa sekali ya. Kiprah Marc Marquez bersama Grace ini memang begitu dinantikan. Masalahnya untuk pertama kali pembalap asal Spanyol itu menggeber motor Ducati setelah 11 musim beruntun mengendarai Honda RC213V. Pada 2 seri awal Marquez memang belum mampu menempati podium setelah finish keempat di Qatar dan 16 di Portugal. Akan tetapi dalam beberapa momen magis, juara dunia MotoGP 6 kali itu sudah sangat terlihat sekali. Seperti mana Charchedi lalu mengomentari insiden yang terjadi antara Marc Marquez dan Francisco Bagnaia di sirkuit Algarve Portimao pada MotoGP Portugal 2 pekan silam. Kendati hasil akhirnya tidak diharapkan gara-gara senggolan itu, sudah terlihat jelas seperti apa langkah yang ditempuh. Seperti mana dia mengatakan, hasil akhir yang tidak beruntung. Ada beberapa hal positif di akhir pekan. Langkah berikutnya adalah lebih dekat ke depan dan mendapat ruang yang bebas. Selangkah demi selangkah, ujar si Charchedi ya di akun Twitternya ya, Frankie Charchedi. Langsung aja ke Twitternya teman-teman ya. Kami bisa menempuh kecepatan balapan yang bagus, tetapi dalam situasi balapan hal itu sangat berbeda, ujarnya lagi. Menjadi yang paling belakang di antara barisan depan membuat ban depan cepat panas. Kami kesulitan mencapai kecepatan di tikungan terakhir, dan sebagian besar manuver menyalip ada di tikungan 1. Langkah berikutnya adalah sudah jelas. Ucapan Charchedi itu dianggap sebagai kode keras bagi para rival Marc Marquez, sebab balapan berikutnya akan kembali di sirkuit kota Austin pada 13-15 April mendatang ya. Marquez memiliki sejarah manis di kota. Dari 10 balapan di sana sejak 2013 kecuali 2020, pembalap berusia 31 itu sukses menang ber-8 kali secara beruntun. Patut dinanti secara apa kiprah Marc Marquez di kota. Gresini Racing sendiri pernah memenangi balapan di sana pada tahun 2022 lewat Enea Bastianini yang kini membela Ducati Lenovo. Di sini maksud
si Khrushchev-nya Marc Marquez di sini bukan apa ya, bukan mengancam, bukan ini, tapi bahasanya itu adalah memberi kisi-kisi apa yang sudah dilalui oleh Marc Marquez ya. Itu sama saja seperti memberitahu seorang teman ya, woi dia ini bla 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 gitu ya. Maksud dia mengatakan begitu sama saja ingin memberitahu ya Marc Marquez ini akan menggila parah di kota, dan Khrushchev-nya tersebut sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Apalagi sudah dua seri yang dilewati oleh Marc Marquez kemarin di Qatar dan di Portugal kemarin. Dan jejak Marc Marquez di kota itu pun sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Itu yang dikatakan oleh si Khrushchev-nya si Marc Marquez ya, si Charchedi. Jadi sini kita lihat apa yang akan terjadi nanti di sirkuit kota teman-teman ya. Apapun cerita kita tidak boleh bisa memprediksi ini itu ya, karena semua di balapan bisa terjadi teman-teman ya. Oke, di sisi lain kita ada informasi lagi yang mana di sini Jorge Lorenzo ya. Jorge Lorenzo, kenapa Jorge Lorenzo menyarankan Marc Marquez harus ke KTM musim depan? Ini kita perlu tanya dengan Jorge Lorenzo ya, yang mana si Jorge Lorenzo mengatakan ketimbang bertahan di Ducati, Marc Marquez lebih baik pindah ke KTM pada musim 2024. Ini perlu sangat kita ingin ketahui nih. Sebagaimana mantan rekan tim di Repsol Honda, Jorge Lorenzo menyarankan Marc Marquez untuk hanya setahun saja di Gresini Racing. Sebab menurutnya Marquez tidak cocok dengan motor Ducati. Lorenzo melihat rider asal Spanyol itu lebih pas jika mengendarai kuda besi KTM di MotoGP 2025. Usai tampil menawan di dua seri awal MotoGP 2024, Marc Marquez terus dirumorkan akan menjadi rekan Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo pada musim 2025. Terlebih kontraknya bersama Gresini Racing akan habis berakhir pada musim ini. Menanggapi rumor tersebut, Jorge Lorenzo berharap Marquez bisa pindah ke KTM sebab ia menganggap Marc Marquez lebih cocok berada di KTM dibandingkan di Ducati. Jika Marquez pindah ke KTM, Jorge Lorenzo menilai sang juara dunia MotoGP 6 kali itu tidak akan kesulitan untuk beradaptasi. Seperti mana dia mengatakan, KTM terbukti lebih cocok untuk Marc Marquez daripada Ducati. Pergantian tim tidak menjadi kendala bagi pembalap sekaliber Marc Marquez, kata Jorge Lorenzo. Ex-Foira julukan Jorge Lorenzo mengatakan Marc Marquez tidak akan berada di Gresini Racing usai MotoGP 2024 selesai. Namun Marc Marquez tidak akan kembali ke Honda usai pabrikan asal Jepang itu menjadi tim yang tidak kompetitif lagi di lintasan. Saya tidak melihat dia akan terus berada di Gresini selama 1 tahun lagi. Sepertinya tidak mungkin Marquez kembali ke Honda tanpa perubahan signifikan. Motornya saat ini paling tidak kompetitif di track. Jorge Lorenzo menjelaskan hubungan antara Red Bull dengan Marc Marquez akan membuat KTM bisa merekrutnya. Selain itu, ia menilai Marc Marquez dan Pedro Acosta menjadi satu tim, maka akan membuat tim impian. KTM akan bijaksana jika mencoba merekrut Marc Marquez, bukan hanya karena status juara yang ia miliki, tetapi juga karena hubungannya dengan Red Bull. Memasangkan Marquez dengan Acosta bisa menciptakan tim impian, pungkas Jorge Lorenzo. Di sini Jorge Lorenzo sangat mengharapkan Marc Marquez untuk ke KTM ya, karena dalam 2 seri terakhir juga Jorge Lorenzo kan sekarang jadi narasumber dari MotoGP ya. Jadi dia mengatakan Marc Marquez lebih bagusnya ke KTM. Kenapa? Motor KTM sangat cocok sekali untuk Marc Marquez. Itu dikatakan oleh Jorge Lorenzo menurut pandangannya. Dan menurut pandangan Mimin juga, apa yang dikatakan Jorge Lorenzo ini memang betul. Kenapa? Karena di situ ada Dani Pedrosa ya.
pengembangan motor KTM RC16 tersebut adalah hasil dari pengembangan dari Dani Pedrosa. Karena sejak di Repsol Honda selama ini yang Marc Marquez mendapatkan gelar itu sebenarnya hasil pengembangan dari Dani Pedrosa ya. Itu Marc Marquez sendiri teman-teman ya, jangan kecam Mimin ya. Itu dari Marc Marquez sendiri yang mengakuinya. Yang mana Marc Marquez pernah mengatakan di video yang dia buat sendiri, yang di Mimin dah lupa, dia mengatakan apapun yang dilakukan oleh Dani Pedrosa, Marc Marquez memanfaatinya. Bahkan Dani Pedrosa sendiri tidak menggunakan benda tersebut. Misalnya Dani Pedrosa mengatakan kepada kru chefnya, kita harus menggunakan ini. Jadi kru chefnya tersebut harus menanyakan kepada Marc Marquez, Dani Pedrosa ingin memakai ini. Jadi Marc Marquez mencoba, dan setelah Marc Marquez mencoba ada sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu Marc Marquez mengatakan, saya mau memakai ini, Dani Pedrosa jangan. Begitu dibilang. Itu betul teman-teman. Bisa lihat di video video jejak Marc Marquez tuh, yang Marc Marquez buat. Nah itu video tersebut, di situ dijelaskan. Kalau teman-teman nggak nonton, memang nggak tahu apa yang Mimin katakan ini ya. Pokoknya seperti itu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Jorge Lorenzo ini sangat sesuai sekali. Nah, disuruh mulut Mimin. Tapi seperti Mimin katakan, yang mana Marc Marquez tidak akan kembali ke Repsol Honda, tidak akan kembali lagi. Itu saja. Berarti apapun cerita, ini masih rumor lagi ya, masih rumor atau pendapat dari seperti legenda-legenda hidup ya. Ini kita perlu katakan. Namun di sisi lain, Mimin sempat rumor lagi ya, yang mana sempat Mimin screenshot tadi, yang mana di sini disebutkan ya, syarikat induk KTM Pirelli Mobility Group baru sahaja memperoleh 50,1% kepentingan dalam jenama bersejarah dan ikonik MV Agusta. Ini mungkin satu langkah impian untuk KTM karena mereka coba untuk mengembangkan pasukan mereka dari kilang ke gas-gas dan kini MV Agusta. Seperti mana Stephen Byrne mengatakan, saya tidak menolak kemungkinan kami akan memasuki MotoGP sebagai jenama berasingan dengan MV Agusta pada tahun 2027, kata Stephen Byrne kepada Speedweek pada bulan Desember. Dan siapakah lelaki yang sempurna untuk menunggangnya? Marc Marquez adalah salah satu nama yang disebut di kerusi KTM tahun lepas. Dan dengan kaitan dengan Red Bull, Marc masih berada dalam radar untuk KTM. Jadi di kata Byrne ini masih rumor ya, yang mana dia mengatakan MV Agusta di tahun 2027 akan menjadi tim pabrikan KTM dengan nama MV Agusta dengan motor yang baru gitu ya. Jadi di sini mungkin kita belum tahu lagi ini apa yang terjadi. Ini masih dalam rumor lagi ya. Sangat sesuai sekali dengan pernyataan si Jorge Lorenzo tadi teman-teman ya. Oke lah teman, itu saja untuk informasi yang ingin Mimin katakan ya. Ingin Mimin katakan kepada teman-teman semuanya supaya nggak panjang. Cukup sampai di sini, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.